Ya, pesulap merah lagi-lagi menyenggol ya terkait dukun ya yang bernuansa Dayak. Ya tadi saya dengar Mbah Marcel pesulap merah ya yang kabarnya mau membongkar ya sosok dukun berkedok Dayak. Dia calling sama Dewan Dayak, Dewan Adat Dayak, DAD Mbah. DAD ini yang kemarin itu ngukum dia sebetulnya, tapi dicari celah supaya dapat berfungsi untuk kontennya ya, bisa menjadi apa ya, ibaratnya ya bisa validasi lah gitu. Walaupun si pesulap merah menggunakan itu untuk kepentingan kontennya yang menghasilkan uang, sementara yang ditanya juga asik ditanya aja nggak diberi apa-apa ya, walau alam ya. Tapi yang saya rasakan seperti itu. Nah ini tadi bahas Dayak, kita ingat Ibu Ida Dayak. Makanya saya pikir tadi yang dibahas sama si pesulap merah ini Ibu Ida Dayak, ternyata bukan ya. Adalah dukun yang berkedok Dayak. Setelah Marcel Radival bertanya ke Dewan DAD, salah satu orang di DAD, Bang Ferry atau siapa tadi namanya, lupa saya. Nah tadi katanya yang dipakai sama dukun Dayak itu pakaiannya wanita. Kalau orang Dayak asli nggak mungkin kan pakaian wanita dipakai ke pakaian pria. Jadi dari situ saja udah mendasari ini dukun ini adalah dukun yang berkedok. Iya, itu kata dia. Merah. Mbah, ya. Tadi dari judul, dari thumbnail, mungkin dari sekilas Mbah Hilo melihat kontennya pesulap merah, apa sih panjenengan yang mau panjenengan komentari? Ya begini ya, kalau menurut saya sih kok malu kepanasan gitu ya. Nah, katanya dia bilang nyenggol-nyenggol pesulap merah. Sebenarnya gini ya, kalau dia tidak menyenggol orang, orang pun tidak akan menyenggol seperti itu ya. Nah sekarang kan begini, yang cari gara-gara duluan ini kan siapa? Tentunya kan pesulap merah ya, heboh terhadap diri orang, heboh membongkar orang, sehingga pun ya ada timbal baliknya gitu. Nah jadi ketika dia membongkar orang lain, dia biasa saja merasa untung kan Bailo dengan konten yang viral. Tapi kalau dia dibongkar sama orang lain kok jadi kepanasan gitu ya menurut Bailo? Itu ini sifatnya memenang sendiri. Ya contoh ya, dia dibongkar sama Dayak jalanan lah kita bilang. Kita bilang jual obat di kaki lima lah kita bilang. Mereka kan cari makan ya, usil. Nah begitu ya, dia ngusili orang boleh, tapi orang celenting sedikit saja seperti Mama Skario ya, yang jelas bukan mengambil nama dia, ngambil nama Red Magic, sudah kepanasan. Nah ini kan orang Mbah kebangetan ini ya. Mbah, ini dukun Dayak ini Mbah. Ini kan tadi Mbah Hilo juga sama saya belum nonton full ya. Pastinya pesulap merah mau nyomot video orang kemudian dikomentarin, itu udah tabiatnya ya. Ya tabiatnya pencuri video kita. Pencuri video ya. Udah jelas memang nggak bisa dipungkiri itu. Oh nggak bisa dipungkiri ya. Pencuri video. Kecuali dia langsung take di lokasi. Ya. Sidak ke lokasi, baru itu hasil punya dia ya Mbak ya. Iya. Oke Mbak, gini, dukun Dayak dukun berkedok Dayak bisa dikatakan penipu, pendusta, membodohin masyarakat, itu yang golongan gimana ya Mbak? Itu harus kita pahami dulu yang dasarnya dulu Mbak. Ya, dibilang penipu ya menurut si pesulap merah nih. Kalau menurut Mbah sendiri, kan kadang ada dukun yang berprofesi sebagai dukun, dia melakukan ritual-ritual, dan itu bisa disalahpahami sama seorang pesulap merah sendiri kan, gitu loh. Ya, tujuannya kadang kan mereka untuk mengobati orang. Iya pasti Mbak. Tentunya orang berobat ini kan tidak semua tidak sembuh, tentunya ada juga yang sembuh kan gitu. Nah contoh seperti kaki lima, walaupun dia kata memakai pakaian Dayak ya, walaupun dia bukan orang Dayak. Nah intinya kan dia berjualan gitu ya. Nah senang orang beli, nggak senang ya sudah gitu. Tapi yang dipersoalkan adalah dia mencatut nama Dayaknya itu sendiri Mbah, gitu. Apakah dia menjual obat-obat Dayak kemudian berpakaian seperti orang Dayak? Menurut Bailo apakah sah-sah saja? Ya kalau menurut saya seperti kita bilang ya, kadang ada seperti juga pernah saya lihat itu ramuan-ramuan seperti minyak-minyak, memang sih bukan minyak Ida Dayak ya. Kadang ada jual seperti minyak-minyak, kita bilang minyak kusuk seperti apa gitu ya. Nah itu kan ya bagaimana ya, namanya untuk penyembuhan gitu ya. Ya kalau
senang kita beli, nggak senang ya sudah gitu, tidak ada pemaksaan. Nah, tidak mencuri kita bilangnya. Ya ini yang dipersoalkan juga adalah triknya Mbah, memasarkan obatnya itu Mbah. Mungkin dengan sekali oles orang yang mungkin dijadikan aktor, oh kamu nanti bilang sembuh ya. Jadi ada mungkin permainan trik seperti itu sih Mbah. Ya itu kita tidak bisa kita bilang lah itu urusan mereka gitu ya. Namanya orang cari makan ya, nggak perlu kita usili lah gitu. Yang jelas intinya begini saja, urusilah diri kita masing-masing. Kalau kita tidak mau diurusi orang lain seperti gitu. Oke ya. Oke ya, jadi berarti Bailo sendiri kan sering juga ya bertemu dengan spiritual lain ya. Kalau masih berdiskusi, berjumpa, tabayun, bersilaturahmi ya kita bercerita. Tapi kalau udah bertemunya mereka dalam aksi, apalagi itu aksi yang Bailo tahu itu adalah aksi trik, kemudian melihat korbannya itu kehilangan uang, menurut Bailo sendiri gimana? Ya kalau mereka secara mungkin memeras atau bagaimana ya, kita ya turun tangan untuk mencegahnya seperti itu. Oke, itulah yang mau saya dengar. Artinya apa? Walaupun Bailo seorang spiritual, tapi tetap mengedepankan mana itu yang benar, mana yang salah. Tidak semua disamaratakan. Tidak gitu. Nah, jadi kalau dalam hal ini pesulap merah diminta jangan diusilin. Ya, si dukun Dayak tadi mungkin perlu minta klarifikasi dulu. Kan gitu ya Mbak. Ini kan dia tahu dari sebelah pihak nih, dari kacamata dia nih yang melihat, kan gitu ya Mbak. Harusnya kan ya bertemu mungkin bisa lebih pas dan cocok ya Mbak ya. Karena memang gini, kalau Marcel pengikutnya 100-200 nggak apa-apa. Ini dia kan udah seluruh Indonesia Mbak ya, didengar oleh semua kalangan juga. Takutnya apa yang diutarakan dia salah, diyakinin sama teman-teman semua. Jadilah merugikan pihak tertentu. Ya jadi ini ya, saya ingatkan sekali lagi, kalau yang di bongkar-bongkar lihat Dayak itu ya, yang dibongkar bukan apa-apa ya, pedagang kecil, pedagang kita bilang di kaki lima, pedagang ya, yang artinya pedagang dia ini berjualan ya, walaupun memakai pakaian adat Dayak lah kita bilang, walaupun itu asli atau tidak ya. Nah seperti itu ya, intinya kan dia bukan bagaimana ya, senang orang beli, nggak senang ya sudah kan gitu. Nah, seperti itu. Ya yang diprotes pesulap merah dia triknya Mbak, caranya melalui kalau dia mau jualan obat ya sembuh nggak sembuh itu masalah belakangan. Nah, tinggal lagi masalah orang berpakaian gitu ya, berpakaian dan trik cara penjualannya itu toh Mbak dipersoalkan oleh pesulap merah dengan membawa nama Dayak. Jadi begini ya, kalau kita bilang ya sudah 99% pesulap merah sini sudah lari dari jalur. lari dari jalur gitu ya. Kenapa kita bilang lari dari jalur 99%? Dia adalah bukan profesi pesulap. Nah jadi seharusnya nama itu tidak usah pesulap merah lagi. Nah, tapi yang dibongkar ini trik Mbah. Ini kan trik dukun Dayak nih ya. Dia membongkar triknya itulah bagian dari pesulap. Itu toh Mbah. Ya saya sebetulnya ini mau sampaikan gini sih buat Bang Marcel. Kita bisa menyalahkan dukun itu, tapi kalau kita sudah ada bukti toh. Bukti yang jelas dia melakukan penipuan, trik membohongi orang untuk keuntungan pribadi yang menyesatkan. Kalau dalam penjualan suatu produk itu trik memang harus dibutuhkan Bailo. Tapi jangan merugikan. Nah, apakah orang-orang yang sudah berobat dengan si dukun Dayak tadi yang dikatakan pembohong sama si pesulap merah, apakah merasa ditipu? Nah itu dulu. Nah, orang kan cara pengobatan tuh aneh-aneh tuh Mbak. Iya benar. Banyak orang yang pingin yang sembuh, tapi banyak orang juga meyakini pengobatannya dilakukan tuh aneh-aneh caranya. Tinggal gimana mereka meyakinin. Dan Mas Marcel juga ini kan orang yang meyakinin sesuatu hal berdasarkan kemampuannya. Tentu kemampuan, keyakinan dari Marcel dengan orang lain itu ya banyak yang berbeda gitu toh. Jadi kalau dukun Dayak dia karena menyatut Dayak karena dia jualan obat-obatan yang asalnya dari Dayak Kalimantan,
Menurut saya sah-sah saja. Iya, tinggal lagi begini. Dia untuk mencuci tangan. Mencuci tangan, membersihkan diri. Ketika itu sudah dulu kena bongkar sama Ida Dayak. Iya. Jadi istilahnya kalau bahasa internasionalnya ya, angkat telur. Iya. Nah, apabila orang berpakaian Dayak bukan Dayak, maka dilaporkanlah kepada atasan Dayak gitu. Agar supaya apa? Kita bilang cari muka lah seperti itu. Ya, sebetulnya itu bukan kepentingan dia juga, ya kan, Mbah? Nah, gitu. Toh orang yang berpakaian Dayak itu juga bukan yang kaya-kaya banget kan, dapat sesuatu kan gitu. Iya. Contoh saja di pernikahan, ya. Kadang bukan orang Jawa, tapi pakaiannya Jawa. Pakaiannya Jawa. Begitu juga sebaliknya. Nah, apa itu harus dipermasalahkan? Apa mesti harus orang Jawa saja? Ya itu. Nah, gitu juga orang bermain film, ya. Kadang agama Kristen, ya. Di film-film itu kan banyak juga ya, seperti banyak Sujana atau soal almarhum yang lain banyak ya itu. Tapi kita tidak tahu apakah dia Muslim tidak atau dipersoalkan dan menjadi keyakinan orang. Nah, itu kan saya pernah lihat di film ini ya, Muslim ya, ini ya. Itu ya. Nah, jadi saya heran sekali begitu. Apa memang untuk konten mencari makannya di situ atau bagaimana? Tanpa ada orang yang bagaimana ya? Mencuri video lah, kita bilang seperti itu ya. Pokoknya ini tugas Mbak sebagai polisi yang bersurat merah, nanggepi semua konten-konten dia, Mbak Elo. Mungkin dia perlu orang yang menegur dia. Kan orang nggak semuanya benar. Mungkin kita lanjutin di part berikutnya, Mbak Elo. Ya.